Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai pola makan dan aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas remaja pada masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gabriela Kristiani Putri dengan NIM 2103055010078 dari kelas F. Adapun topik bahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu yang pertama mengenai gambaran pola makan berdasarkan frekuensi makanan, yang kedua ada gambaran aktivitas fisik, yang ketiga ada gambaran obesitas remaja, yang keempat hubungan pola makan dengan kejadian obesitas, dan yang kelima ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Baik, kita masuk pada identitas jurnal. Judul jurnal ini yaitu Journal of Nutrition College, yaitu dengan penulis Asifa Mutia, Jumiati, dan Kusdalina. Volume dan halaman, volume 11 nomor 1, halaman 26 sampai 34. Tahun terbit yaitu Januari 2022. Baik, latar belakang dalam jurnal ini yaitu salah satu masalah gizi yang terjadi pada masa remaja adalah kegemukan atau obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi patologis di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih dari yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh secara normal. Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang telah dinyatakan sebagai masalah epidemi global oleh World Health Organization atau WHO yang membutuhkan penanganan segera. Menurut hasil riset kesehatan dasar, prevalensi status gizi indeks massa tubuh menurut umur pada anak umur 5-12 tahun menurut kabupaten di Provinsi Bengkulu, kejadian obesitas tertinggi yaitu Kota Bengkulu dengan persentase 15,83%. Sedangkan terendah di Bengkulu Utara dengan persentase 5,24%. Prevalensi obesitas pada remaja umur 13-15 tahun dengan kejadian tertinggi yaitu di Muku-Muku dengan persentase 6,60% dan terendah di Rejang Lebong dengan persentase 1,55%, sedangkan kejadian obesitas remaja di Kota Bengkulu termasuk urutan tertinggi kedua dengan persentase 6,27%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada tahun 2019, prevalensi obesitas tertinggi salah satunya terdapat di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu, yaitu mencapai 6,91%. Menurut data status gizi anak sekolah tingkat SMP atau MTS tahun 2019, di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat, SMP Negeri 20 Kota Bengkulu yang termasuk salah satu sekolah yang prevalensi obesitas tertinggi yaitu mencapai 7,1%. Masa pandemi COVID-19 dengan diberlakukannya pembatasan sosial dan untuk remaja diberlakukan belajar daring, hal tersebut menyebabkan remaja dalam melakukan aktivitas menjadi sangat terbatas. Selama masa pandemi, terjadinya penurunan aktivitas fisik dan kecenderungan pola makan berlebih pada remaja dan akan berisiko obesitas. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian dan metode penelitian, yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas remaja pada masa pandemi COVID-19. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan desain cross-seksional. Dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu sebanyak 240 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling dan didapatkan sampel sebanyak 96 siswa. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kemudian hasil dan pembahasan.
Pada pembahasan yang pertama ada gambaran pola makan berdasarkan frekuensi makanan. Dapat kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu gambaran pola makan berdasarkan frekuensi makanan, di mana ada 46 siswa yang pola makannya sering, dengan persentase 49%. Dan yang kedua yaitu ada 50 siswa dengan pola makan jarang dengan persentase 51%. Gambaran pola makan responden dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu sering dan jarang. Pola makan siswa di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu sebagian besar yaitu pola makan dengan frekuensi jarang sebanyak 50, siswa dengan persentase 51%. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai gambaran aktivitas fisik, di mana pada tabel yang kedua ada gambaran umum aktivitas fisik, yaitu ada 43 siswa yang aktivitas fisiknya sering dengan persentase 44,8%. Yang kedua ada 53 siswa dengan aktivitas jarang dengan persentase 55,2%. Aktivitas fisik siswa di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu sebagian besar adalah aktivitas jarang sebanyak 53 siswa dengan persentase 55,2%. Baik, kita masuk pada gambaran obesitas remaja. Pada tabel ini ada 13 siswa yang mengalami obesitas dengan persentase 13,5%. Yang kedua, ada 83 siswa yang tidak mengalami obesitas dengan persentase 86,5%. Status gizi siswa di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu sebagian besar termasuk non-obesitas atau tidak mengalami obesitas, yaitu sebanyak 83 siswa dengan persentase 86,5%. Baik, pada pembahasan yang keempat ada hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja. Pada tabel yang keempat, yaitu dapat kita lihat berdasarkan hasil penelitian, terdapat sebanyak 11 orang dengan persentase 23,9% remaja yang mengalami obesitas dengan pola makan frekuensi sering. Sedangkan remaja non-obesitas atau tidak mengalami obesitas dengan pola makan frekuensi jarang sebanyak 48 siswa dengan persentase 96%. Artinya sebagian besar remaja non-obesitas memiliki frekuensi pola makan sering dibandingkan dengan remaja yang obesitas. Kemudian ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Pada tabel yang kelima, yaitu pada tabel yang keempat, yaitu hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa remaja non-obesitas sebagian besar memiliki aktivitas ringan dibandingkan dengan remaja yang mengalami obesitas. Namun terdapat 27,9% remaja yang mengalami obesitas memiliki aktivitas fisik ringan, sedangkan non-obesitas sebesar 98,1% memiliki aktivitas sedang. Ada kesimpulan, yaitu kesimpulan ini terdapat hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas remaja pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan penelitian pola makan berdasarkan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi. Dikarenakan pada penelitian ini hanya meneliti pola makan berdasarkan frekuensi makan yang dikonsumsi. Selain itu dapat menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap obesitas remaja pada masa pandemi COVID-19. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.